Demo itu tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan gagasan. Apa harus dengan merusak dan bertindak anarki? DPR itu terpilih karena mereka beli suara rakyat. Wajar ketika mereka sudah terpilih sebagai anggota DPR, mereka berkeinginan untuk balik modal kampanye. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bincang santai seputar isu nasional, tragedi, demonstrasi, perusakan, anarki, pembakaran beberapa gedung DPR, fasilitas umum, kantor pemerintahan yang dilaksanakan oleh para pendemonstrasi. Awalnya mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi, gagasan, dan ketidakpuasan terhadap anggota DPR dan beberapa pejabat pemerintah yang ada di Jakarta dan beberapa wilayah yang ada di seluruh Indonesia ini. Tapi sayangnya, demo bukan lagi menyampaikan aspirasi, demo bukan lagi menyampaikan gagasan, demo bukan lagi untuk perbaikan menuju Indonesia yang lebih baik. Tapi demo menjadi pembakaran, perusakan, perampasan, bahkan penindasan sampai nyawa menjadi korban. Ada 3 catatan perihal demo besar-besaran yang ada dan terjadi di negara kita Indonesia saat ini. Yang pertama, anggota DPR itu didemo dan didesak untuk mundur serta bubar karena mereka memiliki tunjangan dan gaji yang sangat besar sekali. Tapi menurut saya pribadi, itu hal wajar. Kenapa? Karena kebanyakan anggota DPR ketika mereka mencalonkan diri untuk menjadi calon legislatif dan menjadi anggota legislatif di negara Indonesia, baik itu di tingkatan pusat, atau wilayah, atau daerah, kabupaten, atau kota. Mereka memiliki dan butuh modal yang besar. Untuk DPRD kabupaten atau kota saja, mereka mesti lebih dari 1 miliar. Kenapa? Karena untuk membeli suara rakyat. Suara rakyat yang sudah dibeli ketika mereka sudah terpilih, wajar saja mereka ketika sudah terpilih punya keinginan untuk balik modal kampanye. Kenapa? Karena suara rakyat sudah dipilih. Nah, ketika suara rakyat sudah dipilih, ternyata ketika mereka sudah jadi DPR, rakyat mau mengkritik dan memprotes. Salahnya siapa? Seharusnya boleh demo, tapi kita juga harus introspeksi diri. Dulu kenapa kita mau dibeli? Suara kita dijual 50.000, bahkan ada yang sampai 100.000 untuk tingkatan DPRD kabupaten, provinsi, dan pusat. Setelah mereka jadi, karena mereka sudah beli suara kita mau mendemo mereka. Apa kita tidak malu? Kalau memang kita mau mengkritik DPR, setidaknya kita harus mengkritik diri kita sendiri dulu. Dulu apakah kita betul-betul memilih mereka dengan baik? Dulu apakah kita betul-betul mencoblos mereka penuh selektif? Atau kita memilih karena kita dibayar? Suara kita dibeli 50.000 sampai 100.000. Boleh kita berdemo, menyampaikan aspirasi, tapi kita harus introspeksi. Dulu suara kita apakah betul-betul disalurkan untuk memilih mereka yang betul-betul baik, untuk memikirkan bangsa yang lebih baik? Atau kita memilih mereka karena mereka sudah membeli dan memberi uang kepada kita? Catatan yang kedua, saya kira tunjangan DPR itu perlu dinaikkan agar mereka tidak ada keinginan untuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena banyak sebab dalam dunia korupsi itu terjadi, mereka kekurangan gaji, mereka kekurangan tunjangan, sehingga mereka berinisiatif dan berkeinginan untuk mengambil uang, untuk berkorupsi, mengambil anggaran yang bukan hak dan milik mereka. Nah, kalau tunjangan dan gaji DPR itu dinaikkan, setara, entah itu berapa, yang penting wajar dan normal, sehingga keinginan mereka untuk korupsi itu lebih ringan. Walaupun korupsi itu bukan terjadi hanya itu saja, kembali lagi kepada mindset dan pribadi masing-masing. Tapi setidaknya ketika mereka sudah memiliki gaji dan tunjangan yang besar serta wajar, mereka bisa meminimalisir untuk melakukan korupsi. Catatan yang ketiga, ketika mereka sudah punya gaji, tunjangan, fasilitas yang layak untuk mereka sebagai anggota dewan, tapi mereka masih melakukan korupsi. Nah, ini yang harus kita kritik, ini yang harus kita kasih saran, ini yang harus kita demo. Fasilitas sudah oke, tunjangan sudah banyak, gaji sudah besar, mereka masih melakukan korupsi. Itunya yang perlu kita kritik dan itunya yang perlu kita demo. Dan itu yang perlu kita tuntut agar undang-undang perampasan aset koruptor itu segera ditetapkan. Karena mereka sudah dapat fasilitas, mereka sudah dapat gaji, mereka masih melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta merampas dan mengambil hak harta
seluruh warga Indonesia serta aset negara, mereka patut untuk dihukum mati dan mereka patut untuk dirampas asetnya karena mereka sudah tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, yaitu untuk kemaslahatan dan kemanfaatan bangsa dan negara kita Indonesia serta seluruh rakyat yang ada di Indonesia. Kalau menurut kalian, sepakat apa tidak? Gaji dan tunjangan besar ketika tetap korupsi, mereka harus dihukum mati, aset dan hartanya harus dirampas menjadi hak milik negara Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.